Selamat datang di SR Channel. Pada video tutorial kali ini, pemilik channel akan mengajarkan bagaimana cara membuat tabel, kolom, header footer, page number, word art, picture, auto shapes, undo dan redo. Ingin tahu bagaimana caranya? Silahkan ikuti video tutorialnya. Namun sebelumnya, saya ingatkan untuk subscribe, klik lonceng notifikasinya, like dan komen agar channel ini dapat lebih maju. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat suatu tabel pada Microsoft Word. Jadi, cara membuat tabel di Microsoft Word itu sangatlah mudah, teman-teman. Penggunaannya tidak serumit yang Anda bayangkan. Fitur tabel pada Microsoft Word itu menyerupai peran tabel yang ada pada Microsoft Excel. Dengan bantuan fungsi tabel, kebutuhan Anda akan dimudahkan, khususnya dalam merangkum data sehingga data yang disajikan jelas dan rapi. Jadi tahapan pertama cara membuat tabel yaitu setelah kalian membuka aplikasi Microsoft Word, kalian klik menu tab pada insert. Kemudian pilih tabel. Nah, di sini ada beberapa pilihan dimulai dari insert table, draw table, convert text to table, Excel spreadsheet, dan quick table. Di sini kita coba pilih opsi insert table. Kita klik dulu insert table dan masukkan jumlah kolom dan baris sesuai dengan kebutuhan. Jadi di sini number of column artinya berapa jumlah kolom yang akan kita buat, dan number of rows itu artinya berapa jumlah baris ke bawah yang akan kita buat. Jadi di sini misalnya ada 5 kolom dan kita buat 3 baris. Oke. Jadi seperti ini tampilannya, ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom 5. Nah, selanjutnya untuk membuat tabel, kalian juga dapat menggerakkan mouse kalian di sini, klik tabel. Kemudian jika kalian ingin membuat 5 tabel misalnya, ada 5, di sini nampak ada 2 baris, kemudian 3 baris, 4 baris. Oke. Klik. Nah, ini sudah terlihat ada 5 tabel dan 4 baris. Jadi tabel itu ada model yang seperti ini, dan untuk penggunaan tabel juga ada yang model seperti ini, biasanya untuk pembuatan data. Jadi misalnya kita buat 5, ini barisnya kita buat 2 seperti ini. Untuk memindahkan kursor dari sini ke sini cukup diklik saja. Namun jika kalian ingin terlihat profesional menggunakan keyboard, cukup arahkan atau klik tanda panah ke kanan pada keyboard seperti ini. Kemudian untuk penggunaan jenis tabel yang seperti ini, misalnya tanpa garis perantara pada setiap baris kalimat atau kata, kalian cukup menekan enter seperti ini. Jadi biasanya ada model tabel yang seperti ini dan ada model tabel yang seperti ini. Pada saat membuat tabel pada Microsoft Word, kadangkala hasilnya tidak dapat langsung rapi ya teman-teman. Jadi cara mengatur tabel pada Microsoft Word agar tidak berantakan yaitu dengan cara kalian klik kanan pada mouse di tabel yang sudah Anda buat, misalnya ini. Klik kanan, kemudian kalian pilih tabel properties. Nah, untuk merapikan isi tabel, Anda bisa memilih tata letak left atau center atau right sesuai dengan posisi agar tampilan terlihat rapi dan estetis. Misalnya posisi tabel yang kalian inginkan berada pada tengah-tengah, maka kalian klik yang ini. Ini sekarang kebetulan posisinya sudah berada di tengah. Namun untuk lebih jelasnya, jika kalian ingin melihat perubahannya, kalian coba klik yang ini. Kita perkecil dulu. Ini posisinya tabelnya berada di tengah-tengah ya, tengah-tengah lembar kerja. Jika kalian ingin
membuat tabelnya berada pada posisi kiri, maka seperti ini. Ini posisi kanan, dia akan pindah seperti ini. Dan posisi kiri, dia akan pindah seperti ini. Kemudian untuk mengatur perbesaran atau perkecilan tabel pada kolom, kalian boleh memperbesar atau memperkecil dengan cara arahkan kursor ke dalam tabel, kemudian arahkan kursor ke atas, sampai muncul tanda arah panah. Kemudian kalian geser sambil mengklik mouse ke kanan atau ke kiri sesuai dengan keinginan kalian. Jadi misalnya tabelnya seperti ini, juga ada, ini juga ada, terus yang ini sampai pada titik ini. Terkadang saat memasukkan data pada tabel, seringkali jumlah kolom atau baris yang kita buat itu kurang atau lebih. Jadi di sini Microsoft secara default memungkinkan Anda untuk bisa menambah atau menghapus suatu tabel atau kolom. Jadi caranya pada bagian tabel, misalnya yang ini, misalnya kalian ingin menghapusnya, kalian sorot ke bawah, kemudian klik layout, kemudian delete. Misalnya yang akan kita hapus di sini kolom, klik delete kolom. Nah, akan terhapus. Kembali lagi, apabila kalian ingin menghapus row atau baris, kalian sorot barisnya yang mana ingin kalian hapus, kemudian ke menu layout, kemudian klik delete rows. Nah, kemudian untuk menggambar suatu kolom, apabila kalian kekurangan, maka cukup klik draw table. Terlebih dahulu letakkan kursornya di sini, klik draw table, kemudian arahkan kursornya dari atas ke bawah, maka terbentuk suatu kolom seperti ini. Juga mouse-nya akan secara otomatis berada di tengah-tengah pada kolom. Dan untuk menghapus boleh juga dengan cara, misalnya yang ini akan kita gabungkan, boleh dengan cara seperti ini, maka ini akan tergabung ya, seperti ini. Ini biasanya digunakan pada kepala kolom. Atau boleh juga kalian menggunakan merge. Misalnya di sini kita sorot ke bawah, kemudian klik merge, maka ini akan tergabung. Nah, selanjutnya dalam hal tabel, apabila kalian ingin meletakkan nama, misalnya di sini ada kepala kolom, nama peserta. Nah, ini posisinya tidak berada pas di tengah-tengah kotak atau kepala kolom. Kalian boleh memilih, di sini ada align center. Kalian buat seperti ini, atau namanya berada di sebelah kiri tapi berada di tengah-tengah antara dua garis atas dan bawah. Jadi biasanya orang menggunakan yang center. Bentuk garis yang lebih tebal di bagian luar dibandingkan di bagian dalam, caranya seperti ini. Nah, ini misalnya kalian ingin mempertebal tabel desain, misalnya di sini seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, itulah cara membuat tabel pada Microsoft Word yang bisa kalian coba. Selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan tabulasi atau tab pada Microsoft Word. Jadi mengenai tabel, lembar kerja ini saya tutup dulu.
tabulasi itu juga terdapat pada keyboard ya teman-teman, yang biasa di tingkat tab. Tab ini biasanya digunakan saat pembuatan daftar isi pada suatu skripsi, makalah, laporan, ataupun buku. Jadi dengan memanfaatkan tab, daftar isi menjadi rapi dan mudah dipahami. Melalui tutorial ini, langkah-langkah pada Microsoft Word dalam membuat suatu tabulasi akan saya jelaskan. Jadi penempatan tabulasi diatur dan disesuaikan pada bagian ruler atau mister pada Microsoft Word. Jadi ruler yang dimaksud yang ini bagian atas dan ruler bagian samping. Ruler yang kita gunakan untuk mengatur penyesuaian posisi tab adalah yang ruler horizontal yang di sini, yang terletak di bagian bawah toolbar. Pertama saya akan menjelaskan bagian pojok kiri atas. Di sini ada kotak kecil berwarna putih. Kotak tersebut tampak sebuah jenis tab. Namun sebenarnya di sini ada tersedia 7 jenis ikon tabulasi. Cara merubahnya seperti ini, cukup diklik saja. Jadi tab ini bisa langsung Anda pilih dan siap digunakan. Caranya adalah dengan memilih terlebih dahulu jenis tab yang akan kita gunakan. Misalnya akan kita gunakan seperti ini, kemudian kalian klik pada ruler. Jadi seperti ini tab. Kalau tabulasi yang seperti ini berlawanan. Ini tabulasi desimal. Ini tabulasi center. Cara menghapusnya cukup diklik saja, kemudian tarik ke bawah, tahan, dan tarik ke bawah. Klik, tahan, dan tarik ke bawah. Ini kita hapus dulu. Jadi mengenai tabulasi ini, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu satu persatu mengenai jenis tabnya ya. Kita mulai pada jenis tab left atau left tab. Ini saya klik pada ruler. Left tab di sini gunanya untuk meratakan teks di sebelah kiri pada teks yang letaknya sebaris. Jadi misalnya kalian mengetik di sini misalnya nama, kemudian tekan tab pada keyboard, maka kursornya akan langsung berpindah pada dimana posisi tab berada. Dan ini misalnya ini titik-titik. Apabila kita membuat tabulasi di sini lagi, maka setiap kalian menekan tombol tab pada keyboard, maka dengan sendirinya akan pindah ke tab yang berikutnya. Seperti ini. Klik lagi, dia berada di sini. Kemudian tab yang terakhir, tekan pada keyboard, akan berada pada tab yang di sini. Kemudian yang kedua, center tab. Center tab itu modelnya seperti ini, teman-teman. Dia berbentuk huruf T yang terbalik. Jadi di sini sudah ada tabulasi pertama, left tab, kemudian center tab. Apabila saya menekan tabulasi pada keyboard, maka akan berpindah ke tab yang pertama. Kemudian selanjutnya saya menekan lagi tab pada keyboard, akan berpindah ke center tab. Misalnya saya mengetik di sini salah satu judul, misalnya Microsoft Word. Nah, posisi tabulasi yang bernama center tab, dia akan berada di tengah-tengah kata di mana kita mengetik. Misalnya saya tap lagi di sini,
ini, maka posisi katanya akan berada pada tengah-tengah garis tab. Ini beda dengan left tab. Selanjutnya right tab, kalian klik dulu untuk menggantinya. Saya coba memasang di sebelah sini untuk right tab. Ini saya enter, saya tekan tab yang pertama, left tab, kemudian yang kedua, yang ketiga right tab. Right tab itu gunanya untuk meratakan teks di sebelah kanan pada teks yang letaknya sebaris. Biasanya digunakan ketika mengetik nomor pada halaman daftar isi ya. Misalnya halaman 45, kalian enter lagi, tab selanjutnya 78, enter lagi. Misalnya di sini halaman 105, maka inilah terlihat kegunaan dari right tab. Untuk penomoran di bagian belakang, angka di bagian belakang itu sejajar dari atas ke bawah. Kemudian selanjutnya decimal tab. Decimal tab itu seperti center tab, namun di sini perbedaannya, decimal tab akan mensejajarkan angka koma desimal ya. Jadi angka koma akan sejajar. Misalnya 23,5456, kemudian sini 1,5, kemudian di sini 243,78. Di sini nampak, kita lihat fungsi daripada decimal tab. Jadi angka komanya itu sejajar dari atas ke bawah. Center tab, dia akan berada di tengah-tengah pada kata yang kalian ketik. Right tab, dia akan mensejajarkan di bagian kanan, sedangkan left tab dia akan mensejajarkan di bagian kiri. Kemudian selanjutnya first line indent. Model first line indent itu seperti ini teman-teman. Jadi first line indent sudah berada di sini, berada pada ruler tanpa kita memilihnya lagi. Jadi misalnya kalian ingin membuat suatu paragraf, jadi di sini saya ambil ini dulu ya. Nah, fungsi daripada first line indent, dia akan bergerak ke sini, baris pertama first line, mengikuti first line indent yang ada di atas. Jadi seperti ini. Ini namanya first line indent. Kemudian mode yang di bawahnya lagi, yang seperti ini, hanging. Nah, dia akan seperti ini. Kemudian selanjutnya, apabila kotak yang kalian pindahkan left indent, maka dia akan mengikut secara keseluruhan. Dan selanjutnya di sini ada right indent juga, seperti ini modelnya. Jadi batas kertas tetap sampai di sini, namun untuk ketikan huruf atau paragraf atau kata hanya sampai di sini. Itulah first line indent, hanging, dan left indent. Selain jenis tabulasi di atas, kalian juga bisa memanfaatkan fitur tabulasi secara otomatis melalui jendela tab. Cara memunculkan jendela tersebut dengan cara klik menu tab page layout, kemudian kalian klik sudut kanan bawah pada grup paragraf. Kemudian di sini muncul jendela paragraf, kalian klik tombol tabs. Nah, di pojok kiri bawah jendela di sini ada set, clear, clear all, dan cancel. Jadi di sini saya akan memperlihatkan
cara membuka kotak dialog tabs melalui layout, paragraf, dan sudut bagian bawah paragraf. Cara lainnya yaitu misalnya di sini saya buat laptop ya teman-teman, langsung saya contohkan bagaimana cara membuat daftar isi. Misalnya di sini ada laptop, kemudian di bagian akhir saya buatkan rectab. Di sini juga saya buatkan rectab. Sini juga saya buatkan rectab. Nah, cara memunculkan kotak dialog yang tadi boleh juga dengan cara mengklik double salah satu tab yang ada di ruler. Seperti ini. Nah, di sini akan muncul letak atau posisi-posisi tabulasi yang telah kita buat tadi. Sini ada 1 cm, yang ini 2,5 cm, yang ini 15,25 cm, yang ini 17 cm, yang ini. Di sini saya akan langsung mempraktekannya. Misalnya untuk paragraf, untuk daftar isi itu kan biasanya ada setelah kata, bab atau subbab, maka ada titik-titik ya menuju ke suatu halaman. Jadi di sini titik-titiknya kita buat sampai pada ukuran 15,25. Nah, pada ukuran 15,25 kalian klik leadernya. Leadernya di sini kalian pilih angka 2 bergambar titik-titik, atau boleh juga angka 3, namun umumnya yang digunakan angka 2. Kemudian set dan OK. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Misalnya di sini saya ketik bab 1 atau bab pertama, saya enter, kemudian saya tab. Misalnya di sini 1 pendahuluan. Nah, di sini secara otomatis muncul tab yang baru, tab yang tadi kita buat. Nah, ini kita geser dulu sampai di sini, kemudian tekan spasi, kemudian tab, maka secara otomatis akan muncul titik-titik sampai pada 15,25. Kemudian tab lagi, sini angka 1 misalnya pada halaman 1, kemudian enter. Nomor 2 misalnya saya ketik sembarang saja ya, sini spasi, kemudian tab lagi, sini halaman 4 misalnya. Jadi seperti ini penggunaan yang sebenarnya untuk tabulasi. Jadi kita kembali kepada kotak dialog yang tadi. Pada kotak tab stop position itu seperti tadi yang saya jelaskan, jadi letak-letak tab yang ada pada ruler kalian yang telah kalian buat. Kemudian di sini ada kotak aligman. Ini berguna untuk mengatur jenis perataan tab stop. Kalian bisa memilih salah satu dari 5 pilihan yang ada, yaitu left, perataan yang biasa digunakan. Ini fungsinya untuk mengatur tab stop pada kiri. Ini jenis-jenis tab yang tadi saya jelaskan, left tab. Kemudian di sini 15,25 langsung berpindah dari left ke right. Ini right tab. Kemudian di sini yang 17 itu dia juga model right tab. Jadi ini sebenarnya tidak sering kita gunakan ya teman-teman, karena biasanya dalam mengetik itu kita langsung saja mengklik di sini untuk jenis tabulasinya, untuk menggantinya, dan untuk meletakkannya mengklik langsung pada ruler yang berada di atas dokumen. Kemudian di sini ada leader, berguna untuk memilih bentuk tampilan tabs. Nah, seperti ini yang tadi kita buat tampilan tabsnya. Kemudian di sini untuk memilih yang ini jangan lupa klik set, dan untuk menghapusnya misalnya kalian ingin menghapus tab yang 1,75, maka kalian klik clear.
Nah, 1,75 telah terhapus. Di sini belum terhapus karena belum kita okekan pada kotak dialognya. Setelah kita okekan, maka dengan sendirinya terhapus. Dan ini posisi huruf yang tadi berada di sini, tabulasi yang ada di sini akan beralih ke tabulasi yang selanjutnya. Namun kita kembalikan saja ya, seperti ini teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat suatu kolom. Jadi yang tadi kita buat itu tabel ya teman-teman. Sekarang kolom. Kolom itu dia memberikan tampilan seperti pada suatu koran. Misalnya yang ini, kalian pilih layout dulu, klik layout, kemudian kolom. Di sini akan nampak kalian membuat berapa kolom. Ada 2, 3, kemudian kolom kecil di sebelah kiri dan kolom besar berada di sebelah kanan, atau right, kolom besar berada di sebelah kiri dan kolom kecil berada di sebelah kanan. Jadi misalnya saya kembali dulu mengambil dokumen yang sebelumnya. Misalnya di sini kalian ingin membuat kolom pada paragraf kedua, kalian tinggal sorot, kemudian klik layout, kemudian pilih jenis kolomnya. Misalnya ada 2 kolom, kalian ingin memilihnya, maka dia akan terpotong sampai di sini dan kemudian lanjut pada kolom selanjutnya. Atau misalnya kalian ingin membuat 3 kolom, maka dia bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, ini pun juga jaraknya, jarak antar kolom kalian boleh mengaturnya. Kalian tinggal mengklik ini sambil menggeser, maka dia akan memperkecil jaraknya atau memperbesar jarak antar kolom. Nah, seperti ini. Inilah fungsi daripada kolom. Kemudian selanjutnya untuk menghapus kolomnya, untuk menormalkan kembali, kalian tinggal sorot, kemudian pilih lagi 1 atau 1, maka akan kembali normal seperti semula. Atau cara lainnya boleh dengan klik more column. Di sini kalian boleh menentukan misalnya untuk jarak, untuk lebarnya, lebar kolomnya misalnya 17 cm, kalian memperkecil menjadi 15 misalnya. Ini number of column kalian buat 3. Nah, di sini dia akan menyeimbangkan antara rata kiri dengan rata kanan. Untuk keseimbangannya itu 4,83 cm dan spasi 1,25. Misalnya spasinya kalian kurangi, sini spasinya cukup 1 cm saja, maka ini akan secara otomatis melebar juga ya kolomnya. Untuk teksnya, jadi di sini ada beberapa pilihan, apakah selected text, artinya yang berbentuk kolom itu pada teks yang hanya diseleksi saja, atau yang kalian sorot, misalnya yang ini selected text. Oke, maka ini yang terjadi. Jadi ini sesuai dengan yang tadi, lebar kolomnya itu 5, spasi 1 cm. Jadi jarak antara ini dengan yang ini, kolom yang 1 dengan kolom yang 2 itu 1 cm. Misalnya ini kalian kurangi 0,5 misalnya, maka jarak antar kolomnya itu juga akan mengecil. Nah, kembali kita normalkan ya. Sampai di sini saya harap kalian bisa mengerti. Nah, selanjutnya saya akan mengajarkan juga bagaimana cara membuat header atau footer pada suatu halaman. Di sini pada ruler terlihat ada yang berwarna abu-abu, ada yang berwarna putih. Jadi header itu berada pada yang berwarna abu-abu, kemudian footer berada pada warna abu-abu di bagian bawah. Jadi jarak footer, batas footer itu di sini ya teman-teman, di bawah sini dia berada pada area abu-abu. Misalnya ininya saya tarik ke atas, maka daerah footer berada sampai di sini jaraknya. Jadi header footer ini fungsinya untuk
membuat suatu karakter. Misalnya di sini nama judul skripsi atau makalah, kalian boleh menyimpannya di situ. Ini headernya kita perbesar dulu. Jadi cara membuat header footernya, kalian klik double pada bagian atas. Nah, akan muncul seperti ini. Otomatis ketikan yang berada di bawah header itu akan berwarna abu-abu. Misalnya untuk penomoran, untuk membuat judul, misalnya di sini kita letakkan di sebelah sini. Misalnya saya buat judul makalah Microsoft Word. Makalahnya hapus saja. Kemudian pada kotak header footer itu biasanya untuk judul kalian bisa memberikan besar hurufnya itu 10, kemudian memberikan efek miring seperti ini. Untuk keluar dari header footer, klik double saja di bagian luar header footer, maka dia tampilannya akan seperti ini. Dan kemudian untuk halaman selanjutnya, apabila kita enter terus menerus, maka di halaman 2 juga secara otomatis muncul tampilan judulnya atau header footernya. Dia akan sampai pada halaman terakhir pada file ini. Nah, kemudian untuk penomoran halaman, dia biasanya berada pada footer. Footer di sini kalian bisa memberikan penomoran halaman page number, ya. Jadi header yang tadi seperti ini, modelnya ada blank 3 column. Di sini misalnya ada 3 identitas yang ingin kalian masukkan pada bagian atas. Namun ini biasanya jarang kita gunakan. Footernya untuk penomoran halaman atau judul juga boleh kalian sisipkan di bagian footernya. Kemudian di sini page number, umumnya page number. Di sini kalian boleh memberikan page number itu atau penomoran halaman di bagian kiri atau di bagian tengah atau di bagian kanan. Kalian pilih yang ini dulu untuk penomoran halaman. Kemudian format page number angka 1. Atau misalnya kalian pilih yang ini, start dari angka 1. Oke. Jadi untuk hurufnya sendiri kalian bisa mengeditnya. Untuk besaran huruf di sini 10. Terus kalian boleh membawanya ke tengah dengan mengklik align center, maka dia secara otomatis dari angka 1 untuk halaman selanjutnya berubah menjadi angka 2. Ini kalian boleh rubah juga untuk normalnya 12 ya. Oke, seperti ini. Jadi dalam header footer itu di sini juga kalian boleh memberikan judul yang tadi kalian buat di atas, misalnya Microsoft Word. Kalian boleh menyimpannya di bagian bawah. Kalian cukup mengcopy pastekan saja 2 Microsoft Word, atau kalian berikan garis datar, posisinya berada di tengah. Jadi kita klik lepas di luar, maka dia akan seperti ini. Nah, inilah fungsinya header dan footer. Kemudian selanjutnya teman-teman, saya akan mengajarkan bagaimana cara menyisipkan word art. Jadi word art itu merupakan cara cepat untuk membuat teks yang menarik dengan efek khusus. Mulai dengan memilih gaya word art dari galeri word art sendiri, pada tab sisipkan atau insert. Di sini kalian klik insert, kemudian klik word art. Nah, di sini akan muncul berbagai macam jenis galeri word art. Pertama-tama kalian pilih dulu gaya word art yang bagaimana kalian inginkan. Misalnya yang seperti ini, pilih yang seperti itu, kemudian klik teksnya di sini. Misalnya Microsoft Word ya, MS Word.
Kemudian di sini untuk mengganti jenis hurufnya kalian sorot dulu. Kemudian pilih jenis huruf yang seperti apa kalian inginkan. Misalnya di bawah sini ada yang seperti ini atau yang seperti ini. Di sini juga kalian boleh menebalkan atau memiringkan. Kemudian di sini ada size-nya. Oke, pertama kita okekan dulu. Nah, jika muncul yang seperti ini, maka word art ini tidak boleh dipindah-pindahkan ya. Namun untuk memindahkannya dengan cara klik dulu word artnya, kemudian klik pada word art in front of text. Jadi seperti ini kalian boleh memindahkannya di tempat lain. Nah, di sini sesuai dengan apa yang kalian pilih untuk wrap teksnya. Apakah dia berada di depan daripada teks atau berada di belakang daripada teks atau behind the text. Kemudian di sini juga ada pilihan top and bottom. Jadi di sini posisinya word art itu berada di tengah-tengah. Jadi di sini top and bottom. Kemudian selanjutnya apabila kalian ingin mengganti jenis word artnya, klik stylenya di sini lagi. Stylenya seperti ini untuk stylenya, atau yang seperti ini. Kemudian untuk mengganti jenis hurufnya kalian boleh memilih word artnya dulu, kemudian klik kanan dan pilih edit text. Misalnya kalian ingin membuat huruf yang seperti ini atau yang seperti ini misalnya. Nah, dia akan berubah tampilannya seperti ini. Kemudian jenis desainnya seperti ini. Dan untuk memberikan warna pada word art, kalian cukup mengklik word artnya dulu, aktifkan, kemudian klik save fill. Misalnya kalian memilih yang ini, terus di sini ada save outline, artinya di bagian luar. Bagian luar misalnya kalian beri warna merah. Ini change shape, dia model lain daripada word art yang tersedia di sini. Misalnya seperti ini, atau yang seperti ini misalnya. Dan di sini juga ada shadow effect. Kalian bisa memberikannya shadow atau bayangan. Di sini untuk mengatur efeknya, apakah kalian ingin menambahnya keluar atau ke dalam, ke atas dan ke bawah. Kemudian shadow efeknya di sini juga kalian boleh memberikan warna khusus sesuai keinginan kalian. Misalnya kalian memberikan warna biru untuk shadownya. Dan di sini juga ada efek 3 dimensi ya teman-teman. Namun yang 3 dimensi ini jarang digunakan. Oke teman-teman, untuk word art saya harap kalian mengerti. Baiklah, selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana cara menyisipkan gambar dari file. Kalian dapat menyisipkan gambar pada dokumen kalian, yakni gambar yang berasal dari komputer kalian sendiri. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Pertama, kalian tempatkan kursor kalian di posisi mana gambar itu akan kalian tempatkan. Misalnya kursor saya letakkan di tengah-tengah ya. Kemudian setelah itu kalian klik insert, kemudian klik picture. Muncul kotak dialog insert picture. Di sini kalian mencari di mana gambar yang kalian inginkan itu tersimpan. Misalnya di sini saya memilih gambar ini teman-teman. Kemudian kalian klik dan selanjutnya klik insert.
Nah, gambarnya setelah tampil. Kemudian untuk mengubah ukuran gambar, klik dan tarik salah satu sudut sizing handles. Sini gambar akan berubah ukurannya sekaligus menjaga proporsinya tetap sama. Jadi seperti ini. Kemudian di sini ketika Anda menyisipkan gambar dari file, mungkin sulit untuk memindahkannya tepat di mana yang Anda inginkan. Hal ini karena text wrapping untuk gambar diatur dalam inline with text. Jadi Anda harus mengubah pengaturan text wrappingnya terlebih dahulu jika Anda ingin memindahkan gambar dengan bebas. Atau jika Anda hanya ingin teks tersebut membungkus gambar dengan cara yang lebih alami. Cara pertama, kalian klik gambarnya terlebih dahulu. Kemudian di sini telah muncul tab format. Pada tab format, kalian klik Rita Wrap Text di kelompok Arrange. Kemudian kalian pilih opsi text wrapping yang kalian inginkan. Misalnya yang seperti ini, top and bottom. Seperti ini behind the text. Ini in front of the text. Kalau tag itu seperti ini, teman-teman. Gambarnya terbungkus oleh kalimat. Ini kita perkecil dulu. Jadi tag itu seperti ini. Jika kalian memilih square, di sini hampir sama dengan tag. Jika throw, dia juga hampir sama. Kemudian untuk posisi gambar, di sini kalian boleh memilih opsinya apakah gambar berada pada tengah-tengah dokumen yang telah kalian buat. Misalnya gambarnya kita letakkan di tengah-tengah dari dokumen. Jadi ini gambarnya berada di tengah-tengah daripada dokumen. Kalau seperti ini, position on top left with square text wrapping. Jadi gambarnya berada pada sudut kiri atas. Kemudian dari gambar ini, kalian juga boleh memberikan efek shadow atau bayangan. Jadi caranya, kalian klik gambarnya, kemudian beri shadow effect. Misalnya seperti ini. Ini untuk menggeser bayangannya. Kemudian dari gambar juga kalian boleh memberikan garis atau bingkai pada pinggiran gambar tersebut. Jadi misalnya kita memberikan garis seperti ini dengan ketebalan seperti ini. Kemudian selanjutnya, dalam pengolahan gambar di Microsoft Word, kalian juga dapat mengatur kontras dan terang dari gambar yang kalian masukkan tadi. Misalnya di sini di pojok kiri atas, pertama-tama kalian klik gambar dulu, kemudian klik di pojok kiri atas brightness. Di sini ada brightness atau pencahayaan daripada gambar. Kalian boleh memilih pencahayaan yang seperti ini. Kemudian di sini ada kontras. Di sini kalian memilih bagaimana efek kontras pada gambar. Kemudian ada recolor. Recolor di sini dia memberikan efek grayscale atau black and white. Jadi di sini hitam putih atau abu-abuan atau otomatis. Selanjutnya, untuk pengolahan gambar, apabila kalian ingin mengembalikan semua efek yang pernah kalian buat pada gambar ini, kalian boleh menekan atau memilih reset picture seperti ini, maka semua efek akan hilang. Kemudian selanjutnya pada pengolahan gambar, di sini Microsoft Word juga menyediakan fasilitas crop ya, atau pemotongan. Pertama-tama kita klik gambarnya dulu atau aktifkan.
kemudian klik crop. Jadi misalnya kalian ingin memotong gambar ini sampai di sini, ini akan mengecil. Nah, sampai di sini saya harap kalian sudah mengerti. Kemudian di sini juga disediakan fasilitas rotate atau memutar gambar ya. Jadi di sini kalian boleh memutar rotate 90 derajat ke kanan, 90 derajat ke kiri. Ini vertikal, ini horizontal. Oke, selanjutnya saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara memasukkan gambar 2 dimensi atau shapes pada hasil ketikan kalian. Jadi di sini caranya kalian aktifkan kursornya atau letakkan kursornya di posisi mana kalian akan menempatkan shapes yang akan kalian buat. Pertama kalian pilih tab insert, kemudian klik perintah shapes, dan akan muncul sebuah drop down dari shapes. Kemudian pilih bentuk yang kalian inginkan. Misalkan kalian memilih bentuk yang seperti ini, klik dan lepaskan. Sekali lagi klik insert, kemudian pilih shapes, pilih gambar yang kalian inginkan, misalnya yang ini. Kalian klik satu kali, kemudian klik lagi pada dokumen kalian. Shapes di sini tidak jauh berbeda dengan pengolahan gambar atau picture yang tadi ya. Jadi di sini kalian boleh mengaturnya dari wrap text. Misalkan type, dia akan dikelilingi oleh tulisan atau kalimat. Kemudian dari shadow juga shapes memilikinya. Sini shadownya ada. Dari pengaturan shadow, kemudian untuk pemberian warna, pada shapes kalian boleh memilih shape style. Kemudian di sini ada yang seperti ini. Ini artinya warna pada garis shapes yang kita inginkan. Misalnya kalian memilih warna biru untuk garisnya. Kemudian dari sisi dalamnya kalian boleh memilih warna orange. Nah, untuk yang tadi di sini terdapat suatu perbedaan dari efeknya. Misalnya kalian memilih efek yang seperti ini, maka secara keseluruhan akan seperti ini, termasuk daripada garis luarnya atau bingkainya. Seperti ini, dia memiliki efek seperti ini. Jadi untuk pemilihannya di sini kalian tidak boleh memilih lebih dari satu. Jadi misalnya kalian memilih yang seperti ini, kalian tidak boleh lagi memilih yang lainnya untuk digunakan. Jadi yang seperti ini juga boleh. Misalnya di sini kita memilih yang warna kuning. Kemudian saya akan mengajarkan satu hal lagi mengenai shapes atau gambar. Kalian klik lagi insert, kemudian pilih shapes. Kemudian kalian boleh memilih gambar yang lain, misalnya kotak. Klik, kemudian klik pada dokumen kalian.
Nah, di sini kotaknya boleh kalian berikan warna seperti ini juga, sama dengan shapes yang tadi. Namun terdapat perbedaan. Di sini saya akan memberikan cara yang lain untuk memberikan warna pada kotak ini. Caranya, untuk sisi dalam kalian boleh memilih warna merah misalnya, maka semuanya akan berwarna merah. Kemudian efek 3 dimensinya secara otomatis. Kemudian di sini ada shapes outline. Kalian boleh memilih warna hitam seperti ini. Kemudian untuk garis luarnya kalian boleh memilih ketebalan, misalnya seperti ini. Nah, di sini juga shapes memiliki efek shadow. Misalnya efek shadownya seperti ini. Shadownya juga boleh kalian berikan warna ya. Nah, di sini terdapat dua gambar. Apabila saya menggeser gambar ini atau menempatkannya berada di atas dari gambar shapes yang pertama tadi atau gambar matahari, berarti sebagian daripada gambar shapes yang pertama tertutupi oleh gambar shapes yang kedua. Nah, cara untuk membuat gambar shapes yang pertama berada di depan gambar yang kedua atau shapes yang kedua, yaitu dengan cara klik gambar mataharinya atau shapes yang pertama, kemudian kalian pilih bring in front of the text. Nah, seperti ini hasilnya, dia akan berada di depan shapes yang kedua. Kemudian untuk shapes yang kedua, apabila kita membawanya lagi ingin ke depan pada shapes yang pertama, kalian boleh memilihnya bring forward. Di sini kalian coba saja beberapa diantaranya pilihan, ada bring forward, ada send backward, tergantung dari posisi dari shapes yang kalian buat. Di sini juga sama, kalian boleh memilih text wrap type misalnya, atau cukup seperti yang tadi saja ya. Nah, kemudian shapes yang lainnya kembali memilih insert, kemudian shapes. Di sini kalian boleh membuat garis, berbagai macam garis, misalnya garis yang seperti ini. Dia memiliki arah panah. Kemudian di sini shapes outline juga. Kalian boleh mengatur ketebalan dari garisnya. Warna juga kalian boleh mengaturnya. Misalnya kalian ingin memberikan efek warna merah. Nah, selanjutnya di sini ada juga shapes berupa basic shapes atau block arrow, flowchart, clouds, star, dan banner. Jadi di sini clouds itu biasanya digunakan untuk sebuah percakapan, misalnya ada juga yang berbentuk seperti ini shapesnya. Ini semua sama ya teman-teman. Kalian boleh mengolahnya dalam pemberian warna atau apapun juga. Misalnya kita berikan efek warna seperti ini, boleh. Yang ini juga kalian boleh memberikan efek warna yang seperti ini. Dari beberapa shapes yang ada di sini, ada shapes yang boleh kalian berikan suatu kalimat atau kata. Misalnya shapes yang ini, shapes yang tertentu seperti ini, kalian boleh memberikannya kata atau kalimat.
sesuai dengan fungsinya. Atau misalnya shapes yang lain dan pilih seperti ini. Ini juga boleh diberikan kata atau kalimat. Seperti itu ya teman-teman. Nah, apabila kalian ingin membuat suatu shapes berbentuk segi empat atau kotak yang ingin diberikan kalimat atau kata, di sini disediakan basic shapes ya, text box, namanya text box. Misalnya nah seperti ini text box, kalian boleh mengetik di sini. Nah, untuk text box sendiri, text box kalian boleh memberikannya misalnya ini warna merah. Untuk garis daripada text box, misalnya kalian tidak memberikan garis, ini misalnya garisnya kita hilangkan, outline seperti ini ya. Ini garisnya kita hilangkan teman-teman. Nah, selanjutnya dalam pemberian warna, misalnya saya membuat shapes yang seperti ini. Dalam memberikan warna, di sini ada shape fill. Shape fill di sini ada more fill colors. More fill colors artinya warna yang lain yang kita inginkan apabila tidak terdapat pada warna-warna yang tadi ya. Misalnya warna yang ini boleh, atau kalian boleh memilih gradient. Gradient itu gradasi, misalnya gradasi warna yang seperti ini boleh kalian gunakan. Kemudian di sini ada tekstur juga, tekstur tegel atau apapun itu. Misalnya ini seperti ini teksturnya. Sini misalnya tegel. Nah, hasilnya akan terlihat seperti ini. Kemudian yang lainnya lagi, misalnya kalian ingin memberikan efek di dalam shapes ini ada foto atau gambar ya teman-teman. Coba kita masukkan. Kalian klik dulu shapesnya, kemudian pilih shape fill, kemudian picture, kemudian pilih file di mana kalian simpan gambarnya. Misalnya gambar yang tadi kita masukkan di sini. Sini klik gambarnya, kemudian insert. Nah, gambarnya akan masuk pada shapes yang tadi kita buat. Seperti ini teman-teman. Kemudian yang terakhir, saya ingin mengajarkan bagaimana cara mengganti shapes. Misalnya seperti ini. Ini shapesnya telah seperti ini. Kemudian saya ingin mengganti shapesnya, change shape. Maka di sini kalian boleh menggantinya. Kita ganti yang round rectangular ya. Nah, maka shapes yang tadi berubah menjadi seperti ini, tapi dengan efek yang sama. Jadi di sini kalian tidak repot-repot lagi untuk merubah efeknya atau memberikan kata. Jadi shapesnya saja yang diganti ya teman-teman. Efek dan kata yang berada di dalamnya itu tetap. Kemudian di sini saya akan mengajarkan apa yang dimaksud dengan undo dan redo. Di sini undo, kalian boleh memilih di bagian atas ini pada quick access toolbar di bagian sudut kiri atas. Di sini ada
undo move object atau undo ya. Ini boleh juga kalian menggunakan control set. Di sini kita pilih misalnya undo move object atau undo satu kali. Jadi sini saya, ini kan yang sebelumnya shape-nya berbentuk line. Jadi sini saya undo dulu satu kali, maka dia akan berada di atas. Saya klik lagi, dia akan 2 kali mundur untuk pengolahannya. Saya klik lagi, kemudian ada yang seperti ini. Apabila saya menekan lagi redo move object, maka dia akan maju lagi. Jadi ini dia akan memajukan atau memundurkan kegiatan apa yang kita lakukan pada Microsoft Word. Dan ini juga berlaku untuk aplikasi-aplikasi yang lain. Untuk undo sendiri, untuk cara singkatnya agar kalian terlihat lebih profesional, kalian boleh menekan Ctrl Z pada keyboard. Sedangkan untuk redo, kalian boleh menekan Ctrl Y. Baiklah teman-teman, harap kalian mengerti sampai di sini. Cukup sekian dulu apa yang saya jelaskan pada konten kali ini. Semoga kalian semua bisa mengerti dan kalian boleh mempelajarinya secara langsung. Jika kalian menganggap video ini bermanfaat, sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk subscribe, klik lonceng notifikasinya, like dan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Bye-bye.